Renungan Harian 28 Oktober 2020. Menghadapi kesulitan dengan ketulisan. Ayat Alkitab kita dalam renungan harian pada hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat 20 sampai 22. Demikian bunyinya. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, seringkali kita berbicara mengenai sisi negatif dari kehidupan tanpa melihat sisi positifnya. Kadang muncul pemikiran, sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Ketika menghadapi masa-masa yang sulit dalam kehidupan, pemikiran-pemikiran seperti itu muncul dalam hidup kita. Ketika kehidupan tidak terasa menyenangkan, membuat langkah terhambat, rasa ingin menyerah, bahkan berhenti untuk berjuang, akan selalu menghantui perasaan bahkan kehidupan kita. Belum lagi ketika perasaan bersalah terhadap kegagalan kehidupan kerap kali muncul saat membangun kehidupan baru terhadap kenangan-kenangan kita yang lama. Dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, Daud dalam Mazmur menjabarkan perasaan terpuruknya atas peristiwa-peristiwa buruk yang menimpa dirinya. Daud menyesali atas perbuatan jahatnya terhadap Uria dan Batsheba. Hal ini membuat dirinya menganggap bahwa ia adalah seorang raja yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ia menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya menjadi dosa besar di hadapan Allah dan mendatangkan bencana dalam kehidupannya, terlebih umatnya. Melihat hal ini, Daud segera mengakui segala dosa dari perbuatannya dan segera berbalik kepada Allah. Ia meminta pertolongan kepada Allah, tidak meninggalkan Allah, bahkan dia mengingat semua kebaikan Allah dalam setiap kehidupan yang sudah ia lalui. Sebagai orang yang bertanggung jawab, ia mau menerima semua konsekuensi dari setiap kesalahan yang pernah dilakukannya. Daud tetap menjadi seorang yang tulus dan mau berserah kepada semua rencana Tuhan, karena ia mengetahui bahwa Tuhan yang ia sembah akan menjaganya, akan menyertainya, bahkan akan mengampuni dan menerimanya kembali. Sikap seperti ini yang tulus dan berserah kepada rencana Tuhan ketika menghadapi kehidupan yang sulit menjadi hal yang penting dan dapat kita contoh dari kehidupan Daud. Sikap inilah yang dituntut oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita dalam masa-masa yang sulit, kita tidak mencari kesalahan orang lain. Kita tidak mencari kesalahan diri kita sendiri. Kita tidak mencari kesalahan Tuhan. Karena apa yang sudah kita rencanakan, misalnya tidak berjalan dengan apa yang kita inginkan, sebagaimana doa Daud yang meminta pertolongan kepada Tuhan, meminta perlindungan kepada kuasa Tuhan, hendaknya kita pun dituntun dalam renungan pada hari ini untuk terus memiliki sikap yang tulus dalam menjalani kehidupan. Meski banyak masalah, meski banyak kita merasa bersalah, merasa tidak layak di hadapan Allah dengan kehidupan kita, kita harus tetap berserah dan tulus melakukan segenap kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, seperti Daud lakukan dalam kehidupannya. Ia tetap percaya dan meyakini akan adanya perlindungan Tuhan dalam hidupnya.
Bahkan dalam doanya, ia berkeyakinan bahwa jagalah kiranya jiwaku dan lepaskan aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung padamu. Demikian menurut ayat 20. Ketulusan Daud dalam meyakini akan kasih Tuhan yang melindunginya menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita umat Tuhan pada hari ini. Kasih Tuhan yang akan terus mengawal umatnya pada pembebasan dari kesesakan, kehidupan akan terus ada, tersedia bagi seluruh umatnya. Dan sebagai umat Allah yang percaya kepada kuasa Allah, terutama dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini, pada masa-masa pandemik ini, ketika stres muncul, ketika tekanan lebih tinggi, iman kita diuji, ketulusan kita diuji. Bagaimana kita mau terus dan tetap meyakini perlindungan dan penyertaan dalam kehidupan kita. Sikap yang tulus, jujur, dan terus percaya terhadap kasih penyertaan Tuhan akan membawa kita kepada perjalanan iman bersama-sama dengan Allah. Perjalanan yang selalu mengubahkan kita. Perjalanan bersama-sama dengan Allah yang bahkan tak pernah meninggalkan kita umatnya. Hal ini akan membawa kita kepada rasa syukur, bahkan haru, karena dalam kesesakan yang kita alami, Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita sering melupakannya. Karena itu umat Allah yang terkasih dalam Kristus Tuhan, teruslah lakukan ketulusan dan kebaikan bersama dengan Tuhan. Meskipun banyak rintangan, banyak halangan, banyak cobaan yang menghalangi kita, teruslah yakin akan penyertaan dan perlindungannya. Kristus menyertai kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam perenungan kita pada hari ini ada beberapa pertanyaan pendalaman yang akan menuntun kita pada perjalanan iman bersama-sama dalam rangka 86 tahun GKP berkarya di dunia. Yang pertama, apa yang saudara rasakan ketika mengalami kesulitan hidup yang bertubi-tubi? Yang kedua, pernahkah saudara merasakan penyertaan Tuhan ketika melalui kesulitan hidup? Selamat merenungkan kasih Tuhan. Kristus menyertai kita.